Sejumlah kapal tanker minyak terhenti di tengah blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Kapal-kapal tertahan di dekat pelabuhan Iran. Kapal-kapal tak bisa melintas dan tertahan di Selat Hormuz Kamis waktu setempat. Angkatan Laut Amerika Serikat masih mempertahankan blokadenya di dekat pelabuhan Iran sehingga pelayaran terganggu. Sejumlah kapal bahkan terpaksa berputar balik. Amerika Serikat menyebut jika ada kapal memaksa terus berlayar, pihaknya akan menggeledah kapal dan memberi tindakan tegas. Pemirsa, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Jeddah. Pertemuan membahas hubungan bilateral kedua negara, juga upaya untuk atasi ketidakstabilan regional. Kunjungan Perdana Menteri Pakistan merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi ketidakstabilan regional dengan Arab Saudi jadi salah satu dari 4 negara yang berupaya menengahi dan meredakan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pertemuan itu, bin Salman memuji peran kepemimpinan Pakistan dalam upaya mediasi regional yang sedang berlangsung. Pertemuan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang Amerika Serikat dan Israel. Kunjungan PM Pakistan menyusul putaran pertama pembicaraan di Islamabad dengan harapan bahwa putaran kedua dapat berlangsung beberapa hari mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Tahir Hussein Andrabi mengatakan Islamabad akan terus memfasilitasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran setelah perundingan damai pertama berakhir tanpa hasil. Pakistan has been recognized for its constructive diplomatic engagement in supporting de-escalation, ceasefire efforts, and a broader pursuit of stability between the United States and Iran. Throughout sustained interaction with both Washington and Tehran, Islamabad has sought to encourage dialogue, facilitate the exchange of messages, and helping create conditions and space for conducive and meaningful negotiations. Both in terms of scope and timelines, the DPM has also reiterated that Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the two countries in the days. Ya, usai negosiasi gagal, Iran temui Pakistan bicara negosiasi baru untuk Amerika Serikat. Sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu, Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Teheran membahas perkembangan komunikasi dengan Amerika Serikat. Tujuan kunjungan delegasi Pakistan untuk menyampaikan pesan Amerika Serikat kepada Iran dan merencanakan putaran negosiasi selanjutnya. Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Kedatangan pejabat militer tertinggi Pakistan ini menunjukkan peran Pakistan sebagai mediator kunci antara Amerika Serikat dan Iran. Upaya diplomatik ini dilakukan saat gencatan senjata 2 pekan Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan masih berlaku. Sementara Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tiba di Jeddah, Arab Saudi. Shehbaz bertemu putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Perdana Menteri Pakistan memulai upaya diplomatik 4 hari ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki untuk mendorong pembicaraan lanjutan terkait konflik Amerika Serikat dan Iran. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mendesak agar Iran lebih bijak terkait Selat Hormuz. Amerika juga desak Iran pilih lanjut perang atau sepakat dengan mereka. You like to say publicly
Iran, that you control the Strait of Hormuz, but you don't have a navy or real domain awareness. You can't control anything. To be clear, threatening to shoot missiles and drones at ships, commercial ships that are lawfully transiting international waters, that is not control. That's piracy. That's terrorism. But there is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis video tembak jatuh drone canggih Hermes 450 milik Israel di Lebanon. Pesawat Hermes 450 bernilai 30 juta US dollar atau setara 514 miliar rupiah. Drone canggih milik Israel, Hermes 450, ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Usai terkena tembakan, drone jatuh dan terbakar di langit Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 berfungsi sebagai platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk pertahanan Israel. Pesawat Hermes 450 ini bernilai 30 juta US dollar, setara 514 miliar rupiah. Pemirsa, petugas medis yang tengah bertugas di Maifadon, Lebanon Selatan jadi korban serangan drone Israel. Video yang menunjukkan detik-detik tim medis yang tengah mengevakuasi diserang terekam kamera. Nabatiyeh Ambulance Service merilis rekaman kamera tubuh yang menunjukkan serangan terhadap mobil ambulans mereka di Maifadon. Rekaman video menunjukkan para medis yang tengah membantu rekan-rekan mereka yang terluka mendapat serangan ledakan, menghancurkan pintu kendaraan dan membuat salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Media Lebanon melaporkan bahwa serangan terbaru Israel menyebabkan 4 orang tim medis tewas di Maifadon. Bahkan Kementerian Kesehatan Lebanon mengutuk serangan terhadap tim medis. Serangan sebagai upaya mengganggu penyelamatan dan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Total ada 42 orang tim medis tewas sejak 2 Maret. Pemirsa, 15 truk bantuan dari Yordania konvoi menuju Lebanon Kamis waktu setempat. Bantuan mengangkut perlengkapan medis, makanan, dan bahan bantuan untuk korban terdampak perang. Inilah bantuan kemanusiaan dari Yordania, menunjukkan truk-truk bantuan berbaris sebelum keberangkatan dari kota Zarqa, Lebanon. Beberapa di antaranya membawa tanda bertuliskan hadiah dari Kerajaan Hashemite Yordania untuk Republik Lebanon yang bersaudara. Konvoi tersebut kemudian terlihat melaju dari sepanjang jalan Zarqa Mafraq sebelum melintasi perbatasan Jaber menuju Suriah. بناء على التوجيهات الملكية السامية سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين قافلة مساعدات مؤلفة من 15 شاحنة تضم مواد طبية، أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد غذائية ومواد إغاثية. Menurut angka yang ditulis oleh Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, jumlah pengungsi tempat di penampungan telah mencapai 141.613 orang, sementara jumlah korban tewas sejak awal konflik terbaru mencapai 2.167 orang, dengan 7.061 lainnya terluka. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Tehran membalas dengan serangan yang menargetkan wilayah Israel dan kepentingan Amerika Serikat di seluruh kawasan tersebut. Konflik tersebut meluas ke Lebanon ketika Hizbullah mengumumkan intervensinya sebagai balasan dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Gencatan senjata antara Iran dan aliansi AS Israel mulai berlaku pekan lalu.
Meskipun masih ada perselisihan mengenai apakah gencatan senjata tersebut mencakup Lebanon, perundingan antara kedua pihak berakhir di Islamabad pada hari Minggu tanpa kesepakatan. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.